Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyan wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-shaimina was-shaimat wal hafidina furujahum wal hafidhat wadzakirina Allaha katsiran wa dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat was-shaimin was-shaimat yang semuanya insyaallah dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para guru-guru kita, para ustaz, para kiai, para tokoh, para orang tua kita, para bapak haji, ibu hajah, jamaah, termasuk generasi muda, anak-anakku semuanya, para shaimin shaimat yang senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Ketua DKM dan jajaran bagian Ubudiyah, juga guru kita Bapak Ustaz Suki. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, doa yang kita panjatkan sejak Rajab, kemudian Sya'ban, satu di antaranya alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Doa yang kita selalu baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah, kalimat doa wa balighna Ramadan Allah kabulkan, Allah ijabah, kita sampai pada bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini sudah memasuki puasa yang keberapa? Yang ke-6. Alhamdulillah kita sudah menjalankan puasa hari ini menuju yang 6. Ya, 6 ya. Belum tuntas soalnya 6 ya. Ya kan? Masih ada beberapa hari, beberapa waktu ke depan. Ya, dohor kita belum ketemu hari ini. Asar sampai maghrib ya. Subhanallah, alhamdulillah, ini satu bukti rasa syukur kita sama Allah, diijabah doa kita. Wa balighna Ramadan, sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Tidak sekedar sampai, alhamdulillah, dengan kudrah dan inayah Allah kita bisa menjalankan ibadah Ramadan. Dan ibadah Ramadan banyak sekali nilai-nilai kebaikan. Al-hasanah fihi mujtami'atun. Di dalam Ramadan itu terkumpul segala kebaikan. Di antaranya ad-da'wah mustajabah, doa kita diijabah, dan itu harus diyakinkan. Doa-doa yang kita aminkan, Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa lil faraidi mu'addin wa lis salati hafidin wa lis zakati fa'ilin. Terus harus kita aminkannya, jangan diaminkan main-main ya. Biar fokus, biar khusyuk, memang kita butuh sama Allah. Apa yang dimohonkan oleh orang yang memimpin permohonan, kita mengaminkan, minta diijabah doa kita. Dan di bulan Ramadan itu merupakan bulan yang istimewa. Tidak ada doa yang ditolak. Termasuk wadul
otomatis penuh dengan ketulusan semata-mata karena iman dan karena mengharap ridho Allah. Termasuk ibadah kita siang hari puasanya mengharap ridho Allah, malam harinya kita qiyam juga mengharap ridho Allah. Yang kita lakukan selama Ramadan termasuk di luar Ramadan, kuncinya adalah imanan wahtisaban, karena iman kepada Allah, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dari mulai malam, pagi, kemudian waktu duhanya, siangnya, asarnya, menjelang terbenamnya matahari sampai matahari terbenam, kemudian malam putaran sekian waktu 24 jam. Semuanya yang kita lakukan ini insya Allah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam, mudah-mudahan salawat yang tadi kita bacakan, kita ucapkan menjadi salah satu jembatan, menjadi salah satu wasilah, menjadi salah satu perantara penyebab yang dengan wasilah salawat itu nanti kita dikenali oleh Rasulullah. Ya, ngerinya nanti kayak dikenali kita lagi teriak-teriak, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, tolong kami. Rasulullah cuek, naudzubillah dari. Insya Allah dengan salawat yang semata mengharapkan rahmat dari Allah, insya Allah Rasulullah nanti kenal kita dan kita kenal dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah kenal, kita nggak kenal juga susah. Ya, yang utama kita dulu kenal Rasulullah, Rasulullah kenal kita. Nah, jadi ketika membutuhkan syafaat dari beliau benar-benar nyambung, insya Allah dengan banyak salawat kita semasa kita hidup di dunia ini, insya Allah yang kita harapkan syafaat dari baginda Rasulullah kita dapatkan. Dan ini tidak saja untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk keturunan kita, untuk saudara-saudara kita yang seakidah, yang seiman, semuanya insya Allah mendapatkan pertolongan atau syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, kembali kepada pelajaran kita tafsir, masuk pada ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau sudah bahasanya kalimat ya wahai manusia ini sejak zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, di mana saja manusia, di benua apapun manusia, baik itu di Australia, di Asia, di Eropa, di Afrika, di Amerika, pokoknya semua manusia diseru sama Allah, ya ayyuhan nas. Apa seruan perintahnya itu? U'budu, sembah. Ya ayyuhan nas, dalam ayat ini turunnya di kota Makkah, wabil khusus ahlu Makkah. Ya, penduduk Makkah beragam agama memang pada saat itu. Makanya Allah panggilnya ya ayyuhan nas, wahai manusia, ai ahlu Makkah diantaranya. Apa perintahnya? U'budu. Kalau kata u'budu, menghambakan diri, disuruh kita menghambakan diri sama Allah. Abada ya'budu. Nah, tapi dalam ayat ini maksudnya wahidu, mentauhidkan, mengesahkan Allah. Esahkanlah Allah. Esa artinya tunggal. Qul huwallahu ahad. Ahad, satu, tunggal. Mengesahkan Allah merupakan perintah dari Allah. U'budu ay wahidu. Siapa yang disembah, siapa
ditauhidkan, yaitu Rabbakum. Rabbakum ay Rabbuna, Tuhan kita Allah. Kita mentauhidkan. Jadi kalau kembali ke negara yang ada dalam Pancasila ini sudah tepat. Ketuhanan yang Maha Esa. Allah itu Esa, Tunggal, Satu, Ahad. Maka perintah ya Yohanes ubudu ay wahidu, wahidu, mentauhidkan Allah. Wahid artinya satu. Tuhan kalian alladzi khalaqakum, Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Kata-kata mencipta kalau bahasa kita membuat, ya, membuat. Allah telah menciptakan kita. Apa kita saja? Tidak. Kita sebagai isi alam semesta ini, termasuk langit dan bumi, ciptaan Allah. Bahkan sebuah keterangan di hadis itu, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, manusia sudah diprogram sebelumnya. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, manusia sudah diprogram sama Allah. Maka manusia istimewa betul. Sehingga walaqad karomna bani Adam, di antaranya Allah memuliakan bani Adam. Manusia pertama adalah Nabi Adam. Kita adalah keturunan Nabi Adam yang dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan manusia, Allah memuliakan cucunya Nabi Adam. Nah, konsekuensinya kita sebagai cucunya Nabi Adam harus kenal diri, harus tahu diri, ya, harus tahu diri, mengenal diri kita dan juga mengenal Allah. Allah memberikan satu nilai kemuliaan. Allah muliakan Bani Adam. Konsekuensinya kita harus tahu diri, juga kita harus memuliakan Allah. Khalaqakum ay ansakum wa lam takunu syai'an. Allah perintahkan kepada manusia pertama untuk menyembah, mentauhidkan Allah. Allah yang telah menciptakan kalian, sedangkan kalian belum ada apa-apanya. Sebelum kita diciptakan oleh Allah sudah ada, tapi kita belum dilahirkan. Ya, ketika kita dilahirkan, proses sebelum dilahirkan sudah Allah buat. Pada usia 4 bulan dalam kandungan ibu kita, itu udah diproses semua, udah ditentukan. Nanti umurnya sampai berapa tahun, jodohnya sama orang mana, ini orang nih susah apa senang, ya, bahagia apa tidak, nanti meninggalnya tahun kapan, itu udah ada, itu udah diprogram semua manusia. Bayangkan kita manusia sebagai manusia yang lemah, kadang-kadang bingung, orang sebanyak ini berarti catatannya sebanyak apa? Bagi Allah tidak ada yang sulit, dan ketentuan itu memang sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz, sudah ada catatannya. Kita bisa puasa di hari ke-6 tahun 1445, itu sudah ada di sana. Si bulan puasa, si bulan tidak puasa, si bulan beriman, si bulan tidak beriman, itu sudah di sana, sudah ditentukan. Lantas kita yang ditentukan oleh Allah seperti ini, harusnya lebih banyak lagi mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kita bisa ibadah itu nikmatnya luar biasa. Ya, walaupun letih, lelah, lesu, capek, ngantuk, tapi Allah tolong. Ya, mata kita terbuka, kemauan kita tinggi untuk hadir ke majelis. Kemarin beberapa pertemuan yang lalu pernah saya sampaikan keberuntungan orang yang hadir di majelis di bulan suci Ramadan. Masih ingat nggak tuh Pak Bu? Satu langkahnya sudah dicatat oleh Allah seperti ibadah 1 tahun. Jadi luar biasa. Mungkin di hatinya ada yang bertanya, saya naik
motor, nggak jalan kaki, gitu ya. Allah itu sudah ukur nih orang kalau jalan kaki sekian. Ya, dari tempat masing-masing kalau jalan kaki hitungan langkahnya sekian, sudah diprediksi sama Allah. Allah Maha Pandai, Allah Maha segalanya. Kalau ibadah di bulan suci Ramadan satu langkahnya sudah dicatat, bukan akan, sudah dicatat. Jadi dari kita tadi bergerak mau menuju masjid, langkah kita sampai di masjid itu sudah dicatat. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatu sanatin. Lebih dari itu, wa yakunu ma'i tahtal arsy. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang hadir, hadara berarti telah hadir, ya, bijaksana, telah hadir, telah ditulis. Ya, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan. Siapa saja yang telah hadir ke majelis ilmu waktunya di bulan suci Ramadan. Seperti saat ini kita ada di majelis ilmu, ya. Maka kata Rasulullah sesuai dengan petunjuk dari Allah, perintah dari Allah, kata Allahu lahu bi kulli qadamin ibadatu sanatin. Setiap langkahnya itu sudah tercatat ibadah 1 tahun. Kalau hitungan-hitungan berarti kita ini beda-beda. Langkahnya sama, nilainya beda. Kenapa beda? Nggak bakalan sama di antara kita. Contohnya umpamanya sedekah. Ya, orang hadir untuk sedekah setiap Jumat itu beda-beda. Ada yang sedekahnya warna merah 100.000, ada yang biru 50.000. Kemudian ada yang agak hijau-hijauan 20, keungu-unguan ya 10, terus agak ke kuning-kuningan, kayaknya kuning tembok ya. Terus terakhir abu-abu agak jelas. Ya, yang udah begitu masih ada lagi paling bawah berisik. Dia turun berisik ya. Allahu Akbar. Itu udah jelas menandakan beda-beda. Jadi satu langkahnya beda-beda. Dari nilai sedekahnya beda-beda. Kemudian nilai apa lagi, baca Qur'annya beda. Ya. Salat yang keseharian as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahuna idza kutibatil kabair. Salatnya juga beda-beda. Ada yang tepat waktu, ya kan? Ada yang enggak tepat. Ada yang tepat waktu berjamaah lagi. Ya. Ada yang tepat waktu tapi jamaahnya ketinggalan 1 rakaat. Udah beda. Ya. Yang lebih parah sudah terlambat sendirian lagi. Ya, itu udah jelas beda. Jadi satu langkah kita ini beda-beda. Ya, satu langkahnya beda-beda. Dan hal-hal yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain pasti beda. Juga ada yang sama, ada yang berbeda. Dan Nabi Muhammad katakan ini memotivasi diri kita untuk lebih banyak beraktivitas di bulan suci Ramadan. Ya, ada pengajian kita hadir. Makanya malam taraweh jangan niatkan untuk sholat taraweh saja, niatkan juga untuk ngaji. Ya, walaupun nanti cuma kultum, kan kultum juga termasuk bagian majelis juga, majelis ilmu juga. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain yang tadi sama kita bahas, ada hadis dari kitab mana saja ada, baik itu Fathul Bari ataupun Jawahirul Bukhari atau Sahih Muslim, ya, atau di buku kitab-kitab hadis besar pasti
Al-Majarur Rabih maknanya mengejar keuntungan. Ya. Jaro ya jadi artinya lari. Jadi orang berlari mengejar rabih. Rabih itu keuntungan. Sehingga ada man kana yaumuhu khairan min amsihi bahwa rabih. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, berarti orang ini minar rabihin, termasuk orang yang beruntung. Tidak ada manusia di alam dunia ini yang tidak menginginkan keuntungan. Pasti semuanya berharap keuntungan. Siapapun orangnya, ya pasti berharap keuntungan dunia, keuntungan akhirat. Nah, maka dimotivasi dengan hadis diantaranya keterangan tadi. Kalau misalnya itu makol Sayyidina Ali, ya makana yaumuhu khairan min amsihi bahwa rabi. Siapa orang yang lebih baik hari ini daripada hari sebelumnya, maka beruntung. Wa man kana mithla amsihi bahwa makbur. Kalau hari kemarin dengan hari ini sama, kategorinya makbur, rugi. Yang lebih parah hari ini lebih brengsek daripada hari sebelumnya. Wa man kana syarran min amsihi bahwa mal'un. Dilaknat sama Allah. Kemarin di luar Ramadan rajin banget ibadah. Kenapa di bulan Ramadan ini nongkrongnya tempat judi, salat tarawih agak, ya puasa orang. Ini mal'un, dilaknat. Ya naudzubillah min dzalik. Keterangan di bawah ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan futiha abwabus sama fala yughlaqu minha babun hatta takuna akhir lailatin min Ramadan." Jadi ketika datang malam Ramadan, malam pertama Ramadan, pintu-pintu rahmat Allah dibuka, pintu kasih sayang Allah dibuka. Sampai kapan? Sampai nanti menjelang 1 Syawal, malam akhir Ramadan. Kalau kita bilangnya kalau malam akhir Ramadan, besoknya hari apa itu? Belanja ya. Yang punya duitnya enggak ya? Ada belanja kemarin ya. Bu, udah ke TA Bu. TA apa TU? Kalau TA berarti tanah apa? Kalau TU tanah hukum. Jadi awal malam Ramadan putihat abwabus sama, dibuka pintu langit, pintu langit, pintu taubah, pintu rahmat. Ya, ini kalimatnya bukan dohir ini. Ntar pulang kuliah subuh katanya dibuka. Mana langit dibuka ini Pak? Bahasanya bahasa agama ya. Kalau bahasa agama terkadang tidak bisa didohirkan. Sifatnya keyakinan sama juga peristiwa Isra Mi'raj. Kalau nggak didasari dengan keimanan, orang nggak percaya. Mana ada dari Mekah ke mana tuh, ke Palestina, kemudian ke langit 1, 2, 3, ke Baitul Ma'mur, terus ke Rob tempat tinggi, kemudian di sana juga proses yang panjang, kembali lagi ke Mekah dalam waktu yang singkat. Itu kalau nggak didasari keimanan, orang nggak percaya. Di antaranya yang nggak percaya pada saat itu adalah Abu Jahal. Sebaliknya orang yang percaya, yaitu Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, lebih dari itu pun dia percaya. Makanya Abu Bakar digelarinya As-Siddiq. Ya, Abu Bakar juga bukan nama aslinya. Ya, nama asli Abu Bakar adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah, dari marganya marga At-Tamimi. Orang Arab itu punya marga. Kita orang Bekasi marganya marga Jaya.
masih bagus margahayu daripada marga Siloba Utang. Siloba Utang belum Astagfirullah. Jadi pintu-pintu langit dibuka sama Allah sampai akhir malam Ramadan. Ini kesempatan kita mengejar kedekatan kita kepada Allah, kesempatan. Makanya malam-malam itu ketika kita sholat, orang berupaya sekuat mungkin untuk bisa menjalankan ibadah qiyam. Yang hadiah qiyam ini juga kita udah tahu semuanya. Qiyamul lail kita hadiahnya udah tahu, siang kita juga hadiahnya kita udah tahu. Apa hadiahnya dari Allah? Sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jujur betul kita ini manusia pasti punya dosa, pasti ya. Tapi dengan kebijakan Maha penerima taubatnya Allah, Maha pengampunnya Allah, Rasulullah disuruh ngomong kepada umatnya, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada umat kamu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Baik siamnya maupun qiyamnya memberikan hadiah besar. Terus siam yang bagaimana, qiyam yang bagaimana? Kita harus punya kriteria. Sholat itu ada prosedurnya, sholat itu ada aturannya. Yang sesuai dengan aturan, insya Allah yang dikatakan oleh Rasulullah pasti itu. Qiyam kita, qiyamul lail kita di malam hari, sholat malam, di antaranya sholatul tarawih. Kalau kita sesuai prosedur, insya Allah dosa-dosa yang telah lalu semuanya sudah diampuni, dan itu harus kita yakini. Tapi kalau sholatnya tidak sesuai dengan aturan, Allah malam ya. Kita aja kalau beraktivitas di salah satu tugas kita, kalau sesuai dengan aturan itu nilainya tinggi. Tapi kalau kita bekerja tidak sesuai dengan aturan, bukan lagi tidak tinggi, bisa-bisa tidak diterima. Sehingga kata dalam sebuah kitab Al-Subhan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Karena ibadahnya tidak memakai prosedur, tidak pakai ilmu pengetahuan, sudah capek tapi capek ditolak. Naudzubillah dari. Bapak hadirin yang dirahmati Allah. Walaysa 'abdun mu'minun yusalli fi lailatin fiha illa kataballahu lahu alfan wa khamsimi'atin hasanatin bi kulli sajdatin. Subhanallah. Tidaklah ada seorang mukmin itu dia menunaikan sholat di waktunya di bulan suci Ramadan, melainkan kata Allah, sudah Allah tulis setiap satu sujudnya Allah berikan kebaikan 1.500 kebaikan. Sujud kita tadi sebelum subuh, qobliyah subuh. Sebelum qobliyah subuh, bapak-bapak, ibu-ibu di rumah ada yang sholat hajat, kemudian sholat taubat, ya kan? Kemudian sholat tasbih, kemudian sholat terakhirnya baru sholat tahajud, ditambah sholat sunat mutlak. Udah berapa kali itu? Ya. Kemudian paginya sholat duha, yang biasanya di luar Ramadan 2 rakaat. Ketika Ramadan sholatnya ada yang 8 rakaat, ada yang 12 rakaat. Ya. Hebatnya Ramadan disebutkan oleh Rasulullah, bikulli sajdatin, di setiap sujud mukmin yang lagi sholat itu satu sujudnya Allah berikan kebaikan 1.500 alfan, ya, alfan wa khamsimi'atin. Alfan 1.000, khamsumi'ah itu 500, 1.500 kebaikan hasanatin.
1.500 kebaikan buat orang yang lagi sujud di bulan suci Ramadan. Ya, jadi perbanyak sujud. Tarawih kita 20 ditambah witir 3. Ya, kalau di Madinah itu ngaso, kemudian bangun lagi, ya mulainya 36 rakaat. Ya, di bulan Ramadan panjang betul di sana. Ya, malamnya bangun lagi 36 rakaat. Kalau dihitung-hitung dikali satu sujudnya alfan wa bi khamsi mi'atin hasanatin, 1.500 kebaikan. Ya, tinggal berlomba di antara kita, makin banyak sujud kita dalam sholat. Ya, ini dalam sholat, bukan sujud di luar sholat. Ya, sujudnya lama banget, nggak tahu tidur bocah. Iya.